Mari kita mulai perjalanan kita bukan di museum, bukan di buku, tapi di pikiran kita. Bayangkan jika kalian mau negeri Mesir, ribuan tahun sebelum zaman kita. Matahari cakram putih panas yang tak kenal lelah menyinari lautan pasir yang tak berujung. Panasnya bergetar di atas bukit pasir menciptakan fata morgana yang menari di cakrawala. Satu-satunya kelegaan adalah Sungai Nil, arteri yang hidup dan memberi kehidupan yang berkelok-kelok melalui lanskap gersang. Tepi-tepinya yang subur adalah garis hijau cemerlang di antara warna oker gurun. Sungai ini adalah jantung peradaban, sumber air makanan transportasi. Inilah alasan mengapa sebuah kerajaan besar dapat berkembang di lingkungan yang keras seperti itu. Sepanjang sungai ini, kehidupan berlangsung dalam ritme yang ditentukan oleh musim banjir dan panen. Petani mengurus tanaman mereka di tanah hitam yang kaya yang ditinggalkan oleh banjir tahunan Sungai Nil. Nelayan menebarkan jaring mereka ke perairan keruh. Juru tulis dengan gulungan papirus dan pena bulu mereka dengan cermat mencatat detail kehidupan sehari-hari, inventaris gandum dekret kerajaan. Di atas semua aktivitas duniawi ini, ada hubungan yang mendalam dengan yang ilahi. Di antara birunya langit senja yang semakin dalam, sebuah bentuk baru mulai mendominasi cakrawala. Ini adalah piramida, struktur batu kolosal yang tampaknya menentang kemungkinan. Kisah piramida tidak dimulai dengan struktur besar di Giza yang kita kenal dengan baik. Ini dimulai dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana, makam persegi panjang beratap datar yang disebut mastaba. Selama berabad-abad, ini adalah tempat pemakaman tradisional untuk bangsawan dan kaum bangsawan Mesir. Itu adalah struktur fungsional, rumah bagi roh abadi orang yang meninggal atau Kah. Tapi seorang pria, seorang Firaun bernama Djoser yang memerintah sekitar 2670 SM, memiliki visi yang jauh lebih besar. Dia tidak puas dengan makam sederhana yang terikat bumi. Dia menginginkan sesuatu yang akan menjangkau langit. Sebuah monumen yang akan menyatakan status ilahinya sepanjang masa. Arsitek ide revolusioner ini adalah seorang jenius bernama Imhotep. Dia bukan hanya seorang pembangun tetapi juga seorang dokter, seorang pendeta, menteri utama Firaun. Imhoteplah yang mengemukakan ide luar biasa untuk menumpuk beberapa mastaba satu di atas yang lain, masing-masing sedikit lebih kecil dari yang di bawahnya. Hasilnya adalah sesuatu yang sama sekali baru, sebuah struktur dengan 6 tingkatan berbeda yang menjulang ke langit. Ini adalah piramida bertingkat di Saqqara, bangunan batu berskala besar pertama di dunia dan leluhur langsung dari semua piramida yang akan menyusul. Piramida bertingkat adalah sebuah sensasi. Itu adalah tangga menuju surga, manifestasi fisik dari perjalanan Firaun untuk bergabung dengan dewa bintang di alam baka. Itu mengubah arsitektur Mesir dan memang konsep pemakaman kerajaan selamanya. Firaun yang datang setelah Djoser terinspirasi. Mereka berusaha untuk menyempurnakan bentuk baru ini. Lompatan besar berikutnya datang dengan Firaun Sneferu, ayah dari Khufu. Sneferu adalah seorang pembangun yang produktif, bereksperimen dengan berbagai sudut dan teknik. Usahanya dapat dilihat pada piramida yang runtuh di Meidum. Usahanya juga terlihat pada piramida bengkok di Dahshur. Dengan percobaan ketiganya, piramida merah, Sneferu akhirnya mencapai piramida sejati pertama yang bersisi halus. Sisinya menjulang pada sudut 43 derajat yang konstan dan anggun ke satu titik. Untuk memulai proyek konstruksi paling ambisius dalam sejarah manusia, Piramida Agung Giza, sebuah keajaiban yang akan berdiri selama ribuan tahun. Membangun piramida adalah prestasi logistik dan rekayasa dengan proporsi yang menakjubkan. Skala tugas yang luar biasa sulit untuk kita pahami hari ini, bahkan dengan semua mesin modern kita. Piramida Agung Giza misalnya terdiri dari sekitar 2,3 juta balok batu, beberapa di antaranya memiliki berat lebih dari 80 ton. Ini bukan batu bata kecil, tetapi potongan besar batu kapur dan granit digali, diangkut, dan ditempatkan dengan presisi yang menakjubkan. Jadi, bagaimana mereka melakukannya? Alat utamanya sederhana namun efektif. Pahat tembaga untuk menggali batu kapur yang lebih lunak, pemukul dolerit yang lebih keras untuk memahat granit. Pengangkutan batu-batu kolosal ini menjadi subjek perdebatan besar. Balok granit yang lebih berat digunakan untuk ruang internal dibawa dari tambang di Aswan lebih dari 500 mil ke selatan. Mereka kemungkinan besar dimuat ke tongkang kayu besar dan diapungkan di Sungai Nil selama musim banjir tahunan. Ini akan memungkinkan perahu untuk mendekat ke dataran tinggi Giza. Untuk memindahkan balok-balok melintasi daratan, tim pria akan menariknya di atas kereta luncur kayu besar.
Penemuan terbaru menunjukkan bahwa pasir di depan kereta luncu kemungkinan besar dibasahi trik sederhana, namun cerdik yang akan mengurangi gesekan dan membuat tugas jauh lebih mudah. Sesampainya di lokasi konstruksi, tantangan terbesar tetap ada. Bagaimana mengangkat balok-balok bertonton ini ratusan kaki ke udara. Teori yang paling umum diterima melibatkan penggunaan tanjakan. Teori yang lebih baru dan meyakinkan menyatakan adanya tanjakan internal, koridor tersembunyi yang berliku-liku di dalam inti piramida. Piramida agung sejajar hampir sempurna dengan 4 titik mata angin kompas, hanya meleset sepersekian derajat. Meskipun kita telah banyak belajar tentang piramida, mereka terus menjaga rahasia mereka dengan keteguhan hati yang sunyi dan kokoh. Mereka adalah gudang harta karun misteri, teka-teki yang telah menarik para sarjana dan petualang selama berabad-abad. Salah satu teka-teki yang paling abadi dari piramida agung Giza adalah tidak adanya penghuni aslinya. Meskipun merupakan makam termegah yang pernah dibangun, sarkofagus yang ditemukan di dalam ruang raja kosong. Tidak ada mumi, tidak ada barang kuburan, tidak ada jejak Firaun Khufu. Apakah dia pernah dimakamkan di sana sama sekali? Atau apakah makamnya disembunyikan dengan sangat cerdik sehingga luput dari penemuan selama lebih dari 4.500 tahun? Misteri-misteri itu bukan hanya tentang apa yang hilang, tetapi juga tentang apa yang mungkin masih tersembunyi di dalamnya. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi modern telah memungkinkan kita untuk melihat ke dalam piramida dengan cara yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang-orang kuno. Pada tahun 2017, sebuah proyek menggunakan tomografi muon sinar kosmik, teknik yang dapat mendeteksi perubahan kepadatan, mengungkapkan penemuan yang menakjubkan. Teknik itu dapat mendeteksi perubahan kepadatan di dalam struktur batu besar. Mereka menemukan bukti adanya rongga besar yang sebelumnya tidak diketahui. Sebuah ruang tersembunyi sepanjang setidaknya 30 meter terletak tepat di atas galeri agung. Tujuannya sama sekali tidak diketahui. Di luar teka-teki arsitektur yang megah, ada cerita-cerita yang lebih kecil, lebih pribadi yang terukir di batu. Piramida tidak dibah. Di bagian terpencil dataran tinggi Giza, grafiti yang ditinggalkan oleh kelompok pekerja telah ditemukan. Mereka adalah kanvas kosong tempat kita memproyeksikan rasa kagum kita sendiri dan pertanyaan terdalam kita tentang batas-batas pengetahuan manusia di dunia kuno. Meskipun piramida Mesir adalah yang paling terkenal, dorongan untuk membangun struktur segitiga monumental seperti itu tidak unik untuk peradaban kuno itu. Tampaknya ini adalah bentuk yang muncul secara independen di berbagai budaya di seluruh dunia, sebuah contoh menarik dari evolusi konvergen dalam arsitektur. Jika kita melakukan perjalanan dari gurun Afrika ke hutan Amerika, kita menemukan peradaban pembangun piramida besar lainnya, Maya dan Aztec. Di Meksiko, piramida matahari di Teotihuacan berdiri sebagai raksasa yang sunyi dan mengesankan. Ini berbeda dari sepupunya di Mesir. Ini adalah piramida bertingkat, dengan puncak datar yang dirancang untuk menampung kuil, sebuah panggung untuk upacara keagamaan daripada makam yang disegel. Piramida Mesoamerika ini adalah jantung suci kota-kota mereka, gunung kosmik yang menghubungkan alam duniawi dengan dunia para dewa dan dunia bawah. Struktur seperti Chichen Itza di semenanjung Yucatan bukan hanya kuil, tetapi kalender astronomi yang rumit. Piramida Kukulcan misalnya, dirancang sedemikian rupa sehingga pada equinox musim semi dan musim gugur, matahari terbenam menciptakan bayangan yang terlihat seperti ular yang melata di tangga utamanya. Ini bukan makam untuk seorang raja tunggal, tetapi monumen publik yang dinamis yang memainkan peran sentral dalam kehidupan spiritual dan sipil seluruh komunitas, menandai perjalanan waktu dan ritme musim. Bergerak melintasi Pasifik ke Asia, kita menemukan lebih banyak contoh bentuk arsitektur ini. Di Tiongkok, dekat ibu kota kuno Xi'an, ada puluhan piramida gundukan tanah besar, tertutup tanah dan vegetasi selama berabad-abad. Yang terbesar di antaranya diyakini sebagai makam Kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang. Kaisar yang sama yang dimakamkan bersama tentara terakota yang terkenal. Bentuk piramida bergema sepanjang sejarah manusia. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih mendasar, sesuatu yang tertanam dalam jiwa manusia yang melihat gunung, baik alami maupun buatan manusia, sebagai tempat suci, titik penghubung antara dunia kita dan surga. Hari ini adalah tanggal 20 September 2025. Lebih dari 4,5 milenium telah berlalu sejak piramida agung Giza disegel. Kekaisaran telah bangkit dan runtuh. Bahasa telah lahir dan mati. Seluruh agama telah menyebar ke seluruh dunia.
Namun gunung-gunung batu yang sunyi ini tetap bertahan. Mereka telah selamat dari kehancuran waktu. Mereka telah selamat dari penjarahan perampok makam. Mereka telah selamat dari hembusan angin gurun yang tak ada habisnya. Mereka adalah yang terakhir dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih berdiri. Sebuah hubungan fisik langsung dengan masa lalu yang begitu jauh sehingga terasa hampir mitologis. Keberadaan mereka yang abadi di dunia yang terus berubah adalah sumber daya tarik yang mendalam. Piramida memikat kita karena mereka mewakili ambisi tertinggi manusia, pencarian keabadian. Di dunia modern kita yang sekuler, gagasan itu tampaknya hampir tidak dapat dipahami. Namun, itu berbicara tentang ketakutan manusia universal akan dilupakan. Itu berbicara tentang keinginan untuk meninggalkan jejak yang bertahan lebih lama dari keberadaan kita. Para Firaun berusaha menjadi bintang abadi di langit. Dalam beberapa hal, mereka berhasil. Khufu, Khafre, Menkaure. Nama-nama mereka dikenal di seluruh dunia hari ini karena struktur luar biasa yang mereka tinggalkan. Daya pikat mereka juga berakar pada misteri. Mereka adalah kisah detektif terbesar dalam sejarah. Setiap ruang tersembunyi yang diungkap oleh sinar kosmik. Setiap grafiti yang ditemukan di sudut yang terlupakan. Mereka adalah pelajaran kerendahan hati yang tertulis di batu. Mereka adalah cermin yang memantulkan kemanusiaan kita sendiri. Mereka mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari kisah yang panjang dan berkelanjutan. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya. Sampai jumpa.